Halo, PM Gunners. Banyak mitos yang berkembang di tanah air, terutama di Pulau Jawa. Salah satunya berhubungan dengan gunung. Ya, keberadaan sebuah gunung api mempengaruhi kosmologi masyarakat di sekitarnya. Mitos, legenda, hingga dongeng selalu melingkupi masyarakat yang mengambil berkah di kaki-kakinya. Salah satunya adalah Gunung Slamet, Jawa Tengah. Gunung Slamet secara administrasi terletak di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Ketinggian gunung tersebut mencapai 3.428 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, Gunung Slamet menjadi gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Ketinggian tersebut menjadi salah satu daya tarik dan alasan-alasan utama mengapa para pendaki senior mengincar Gunung Slamet untuk tempat pendakiannya. Menjadi salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Slamet ternyata menyimpan berbagai cerita legenda dan mitos yang cukup membuat bulu kuduk merinding dan gemetar. Bagaimana tidak? Cerita tersebut juga dibumbui oleh pengalaman-pengalaman nyata dari berbagai pendaki yang sudah pernah pergi ke sana. Nah, berikut adalah beberapa mitos yang harus kalian ketahui mengenai Gunung Slamet. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa push notification button agar selalu update informasi terbaru dari BMG. Mitos Pos Samarantu. Pos Samarantu ini hanya akan kalian temukan jika kalian mendaki Gunung Slamet dari jalur Bambangan. Jalur ini adalah jalur paling terkenal di kalangan pendaki. Hal tersebut karena jalur pendakian ini tergolong jalur yang cukup singkat untuk sampai di puncak Gunung Slamet. Namun, jika kalian akan melewati jalur pendakian ini, kalian akan melewati salah satu spot sakral yang penuh dengan cerita misteri dan mitis. Konon, jalur pendakian tersebut adalah pintu gerbang besar menuju kerajaan gaib. Hal tersebut mengacu kepada 2 pohon besar yang sekilas benar-benar memang seperti sebuah pintu masuk untuk ke alam yang tak kasat mata tersebut. Begitu masuk ke sana, kalian akan sampai ke Pos Samarantu. Pos pendakian ini adalah salah satu pos angker yang ada di sana. Samarantu konon katanya juga berasal dari 2 suku kata, yaitu samar dan hantu. Jika disatukan, maka berarti hantu yang samar atau hantu yang tak terlihat. Hal ini dikuatkan oleh beberapa bukti para pendaki yang mengaku sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata, seperti dipisahkan dari rombongan pendaki. Mitos makhluk kerdil. Mitos yang ada di jalur pendakian Gunung Slamet via Guci adalah misteri makhluk kerdil. Sejarah dari makhluk kerdil ini konon katanya adalah seorang pendaki yang tersesat dan akhirnya bertahan hidup dengan hanya memakan buah-buahan serta dedaunan. Sehingga pendaki tersesat itu kehilangan jati dirinya sampai menjadi kerdil. Namun, anehnya makhluk kerdil ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Jadi, kadang untuk membuktikan makhluk tersebut itu ada atau tidak, para pendaki biasanya meninggalkan makanan setelah mereka berkemah di jalur tersebut. Makanan yang ditinggalkan tersebut adalah sebuah pancingan untuk makhluk ini. Berikutnya, mitos air terjun Guci. Masih dari jalur pendakian Gunung Slamet via Guci. Kali ini, di lereng gunung tertinggi tersebut, mitos itulah berasal. Air terjun Guci
jadi salah satu spot yang kerap didatangi oleh para petualang dan pendaki untuk melepas lelah. Tempat yang indah cukup bertolak belakang dengan mitos dan cerita mistis yang dikandungnya. Di air terjun ini, konon katanya ada siluman ular naga yang bisa mengabulkan permohonan untuk menjadi kaya raya dengan berbagai imbalan. Mitos berikutnya adalah mitos pasar hantu. Tidak hanya Gunung Merapi yang memiliki pasar hantu, Gunung Slamet juga punya. Tepatnya ada di bawah puncak gunung ini. Lereng-lereng Gunung Slamet adalah bebatuan dan pasir yang jika angin tengah bertiup kencang akan menimbulkan suara-suara berisik. Senyap dari suara berisik tersebut, banyak pendaki yang mengaku mendengar suara seperti orang umum yang berada di tengah pasar. Seperti ada transaksi jual beli. Bahkan ada pendaki yang mengaku ditawari untuk beli sesuatu di sana. Setelah itu, ia sadar dan sudah terpisah dari rombongannya. Cukup berbahaya memang mitos dan misteri yang satu ini. Oleh karena itu, jika kalian sudah sampai di tempat ini, pastikan kalian sadar dan selalu bersama dengan rombongan kalian. Dan mitos yang terakhir, asal mula nama Puncak Surono. Buat para petualang dan pendaki yang sudah melanglang buana kemana-mana, tentu tahu nama puncak dari Gunung Slamet. Ya, Puncak Surono adalah puncak tertinggi dari gunung ini. Asal muasal dari nama puncak ini adalah dari seorang pendaki yang bernama Surono. Menurut warga sekitar, Surono ini berhasil mencapai puncak tertinggi di Gunung Slamet. Namun sayangnya, ia mesti meregang nyawa karena jatuh ke dalam jurang. Untuk menghormatinya, puncak tersebut akhirnya diberi nama Surono. Terkadang, jika menyebut namanya saat berada di puncak tersebut, bulu kuduk langsung merinding. Konon katanya, di sana sering terlihat sosok laki-laki seperti pendaki, selalu sendirian yang bisa menghilang begitu saja. Konon katanya juga, sosok ini adalah Surono. Bagaimana pendapat kalian dengan mitos tersebut? Buat kalian yang pernah mendaki gunung tertinggi di Jawa Tengah ini, kalian boleh menceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari BM Gun berikutnya.